Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Alkemis Muda dengan Ilmu Tingkat Tinggi part keempat. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Soul yang berhasil mengalahkan Dera Jiju dan mendapatkan Yao Miljuk. Namun dia harus berpura-pura terkena racun untuk menguji kejujuran kedua saudari itu. Dan pada part kali ini, Solji mengetahui jika Soul yang telah bangun karena ia melihat selimut yang digunakan oleh Soul telah berbeda dari sebelumnya. Soul pun berkata, jika kamu memiliki penglihatan yang sangat tajam dan bagus. Memang benar, aku terkena racun kelumpuhan, tapi kupikir aku langsung bisa sembuh. Bagaimana mungkin? Tanya Solji. Soul pun menjawab, jika sejak aku masih muda, aku mengkonsumsi sedikit ramuan beracun untuk mengembangkan kekebalanku terhadap racun. Solji pun merasa lega karena Soul telah pulih, dan setelah itu ia mengeluarkan Yao Miljuk yang telah mereka dapatkan di sarang Dera Jiju. Soul pun berkata, berkat kalian berdua aku bisa mengumpulkan semua bahan. Jika semua berjalan baik, aku harap aku bisa memberimu masing-masing satu pil. Buyong pun merasa senang karena melihat Soul yang telah pulih. Lalu Buyong berkata, bisakah aku meminta bantuanmu? Soul pun mempersilahkan Buyong untuk mengatakan bantuan apa yang ia butuhkan. Ternyata Buyong meminta Soul untuk membuatkan mereka obat manis. Lalu Solji pun terlihat kaget dengan permintaan kakaknya. Dan Buyong berkata jika mereka adalah yang satu-satunya tersisa. Dan dia juga mempercayai Soul meskipun mereka belum mengetahui tentang siapa sebenarnya Soul. Setelah itu Buyong bertanya tentang berapa usia Soul. Soul pun menjawab jika dia masih berusia 23 tahun dan akan segera 24 tahun. Solji dan Buyong pun merasa sangat terkejut karena mendengar umur Soul. Ternyata mereka telah berlatih selama 100 tahun untuk mencapai level mereka sekarang. Buyong mengetahui jika Soul lahir di Musurim. Kemudian ia bertanya tentang siapa master yang telah mengajari Soul. Soljin kemudian berkata kepada Buyong, kakak, kamu memberikan terlalu banyak pertanyaan yang tak sopan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada hubungannya dengan meminta obat. Soul berpikir jika dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan identitas masternya secara sembarangan. Lalu Soul menjawab jika masternya telah meninggal. Solji pun merasa tidak enak dengan Soul. Ia berkata, tolong mengerti kakak Buyong, aku yakin kakak tidak bermaksud apa-apa. Lalu Buyong pun menceritakan kisah tentang ramuan suci dan meminta obat, di mana mereka berdua berasal dari Yunamguk yang merupakan gabungan dari keluarga Un dan Ya. Mereka membuat rumah kecil yang bernama Gerbang Unya. Kemudian Unya adalah ahli yang membudidaya tanaman suci dan obat manis. Dan suatu hari mereka diserang oleh Gerbang Maksu dan dihancurkan dalam semalam, hanya sedikit dari mereka yang selamat. Kemudian mereka berlari dan datang ke Musurim. Dan Buyong mengatakan yang tersisa hanyalah mereka berdua dan semua buku yang terbakar. Soul merasa mengerti tentang mereka berdua karena mereka memiliki warisan prasejarah. Kemudian Buyong berkata, jika kita tidak mengharapkan atau menginginkan bantuan, jika kamu memberikan obat manis yang diproduksi, kamu akan mendapatkan 30%. Soul mengerti apa yang mereka maksud. Namun ia meminta untuk melihat ramuan suci terlebih dahulu.
Ternyata ramuan obat yang mereka simpan nampak sangat banyak sekali. Soul pun kembali ke desa dan dia bercerita kepada Master Jianggan jika ia telah berhasil menangkap Dera Jiju dan berhasil mendapatkan Yao Miljuk. Soul pun berbisik kepada Master jika kedua wanita itu memiliki banyak ramuan suci yang dikumpulkan dan mereka memintaku untuk membuatnya menjadi obat. Itu sebabnya aku akan mencoba dan membuat obat manis. Master Jianggan pun menyerahkan semuanya kepada Soul. Master Sowan dan Master Feng pun datang. Mereka telah mengetahui jika Soul telah mendapatkan Yao Miljuk. Master Feng pun berkata, "Karena kamu punya banyak waktu, gunakan sebanyak yang kau mau. Apalagi itu membutuhkan waktu untuk membuat sesuatu yang berharga." Lalu Master Jianggan berkata kepada Soul untuk keluar sebelum master-master ini mati karena usia yang telah tua. Soul pun berjanji akan segera kembali saat telah menyempurnakan obat merah abadi. Scene pun berganti di kediaman milik dua bersaudari, di mana seseorang sedang berusaha menghancurkan pintu rumah dari kedua saudari itu. Ternyata kedua orang inilah yang berusaha merusak pintu rumah itu. Namun karena pintunya terbuat dari besi, mereka merasa kesulitan dan akan mencoba meledakkannya sekali lagi. Mereka berdua merupakan murid dari Jojanggang. Ketika Soul sedang berjalan menuju ke tempat dua saudari itu, tiba-tiba ia mendengar suara ledakan dan ia melihat kepulan asap yang arahnya dari tempat kedua saudari itu tinggal. Ia pun terlihat terkejut ketika melihat sebuah ledakan besar tepat di depan rumah kedua saudari itu. Tapi ledakan yang terjadi masih belum dapat menghancurkan pintu baja tersebut. Mereka pun berpikir untuk memasangnya sekali lagi. Soul yang bersembunyi di balik semak-semak berpikir tentang siapa sebenarnya mereka dan mengapa mereka menyerang tempat tinggal para wanita. Dan akhirnya Solji dan Buyong pun keluar. Buyong meminta mereka untuk berhenti dan mengatakan jika Jojanggang meninggal karena dia memang pantas untuk mati. Dan Soul mengerti kenapa mereka melakukan itu. Karena mereka ingin membalaskan dendam atas kematian Jojanggang. Soul pun merasa tidak bisa diam saja karena ia telah berjanji untuk memberikan mereka pil merah abadi dan ia berpikir kapan harus membantu mereka. Lelaki botak itu menaiki sebuah pedang dan berniat akan menyerang kedua wanita itu karena mereka tidak mau patuh. Solji dan Buyong pun menangkis serangan dari si botak dengan skill barrier milik mereka. Namun serangan itu merupakan sebuah tipuan yang membuat si botak dapat masuk dan mengepung mereka berdua. Dari belakang, Soul pun menyerang dengan melemparkan sesuatu ke arah lelaki itu. Serangan itu membuat cahaya yang menyilaukan. Lelaki itu menggunakan cambuknya untuk menyerang Soul. Tangan Soul terikat oleh cambuk itu dan ia tak dapat memotong cambuk tersebut. Lelaki itu melemparkan Soul ke udara dan ia menusukkan pedang yang ada di tangannya. Lalu lelaki itu menyadari sesuatu yang aneh. Ternyata Soul telah menggunakan sebuah perisai di dalam bajunya dan membuatnya tidak terkena serangan itu. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menggunakan skill Shelter of Anxiety. Dan ia pun melemparkan beberapa pisau. Setelah itu, Soul dapat mengalahkan pria itu dengan membelahnya menjadi dua. Si botak pun berteriak melihat rekannya yang telah kalah. Dan akhirnya mereka bertiga pun bergabung untuk mengalahkan si botak. Soul yang memiliki pedang laba-laba putih yang terbuat dari cangkang laba-laba keong ternyata cukup berguna dan ia juga memiliki bom api milik orang itu. Si botak pun terlihat begitu sangat marah. Ia pun berkata, "Aku akan menghibur jiwa para pendeta yang sayangnya kehilangan hidup mereka." Dari lorong semua ledakan terjadi. Mereka bertiga dapat menghindar dan berlari keluar. Mereka bertiga pun mengeluarkan skillnya masing-masing untuk menyerang pria botak itu. Namun serangan mereka disepelekan oleh si botak.
karena menurutnya serangan semacam itu tidak akan berhasil. Shaul menyadari jika serangan tidak bekerja sama sekali karena penghalang api itu dan orang itu bergantung pada penghalang api. Lalu Shaul berpikir untuk menggunakan bom api. Bom api pun dilemparkan Shaul ke arah pria botak. Pria botak pun menyadari jika ia menggunakan penghalang api maka bom itu akan meledak. Bom api pun dapat ia hindari dengan mudah karena ia mengetahui lintasan lemparannya. Ternyata itu hanyalah trik dari Shaul. Ia telah mengikatkan bom api itu dengan sebuah benang yang membuatnya dapat ditarik kembali. Bom itu pun akhirnya meledak, tepat mengenai tubuh pria botak itu. Setelah mengalahkan pria botak, Shaul bertanya kepada wanita itu, apakah kalian baik-baik saja? Mereka pun sempat terdiam dan Buyong berkata, kamu menyelamatkan kami 2 kali. Bagaimana kami membayar hutang ini? Dan karena senangnya Seolju memeluk Shaul dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Seolji berkata, kami tidak mendengar apa-apa selama 1 tahun. Kita pikir kamu sudah mati sampai saat itu. Shaul pun berkata, alhamdulillah aku datang tepat waktu dan juga aku bisa menepati janji yang aku buat dengan kalian berdua. Mereka pun sempat terkaget ketika mendengar hal tersebut. Dan Shaul memberikan apa yang ia janjikan, yaitu memberikan masing-masing 1 pil untuk mereka berdua. Mereka terlihat tak percaya karena mereka tak pernah membayangkan bisa meminum pil tersebut. Shaul pun berkata, kalian berdua sangat membantu dan aku juga membuat parsial dan segel yang membantu memelihara energi roh kalian sebagai ujian. Lalu Shaul mengatakan jika ia akan mengekstrak dari herbal yang mereka kumpulkan. Dan Shaul juga bertanya, apakah tidak apa-apa bagiku sebagai orang luar untuk mengambil alih warisan kalian? Mereka dengan bersemangat mempercayai Shaul karena Shaul juga telah menyelamatkan mereka 2 kali. 5 tahun kemudian, Master Sowan terlihat terbaring di hari tuanya. Di ujung akhirnya ia bangga pada Shaul karena kemampuannya telah meningkat dari hari ke hari. Dan ia juga mengekstrak dan membuat pil Eternal Youth dan dia juga telah meningkatkan Heavenly Birth dalam 5 tahun. Master Sowan juga menceritakan ia mengucapkan mantra 1000 iblis dan mencoba menjinakkan iblis tetapi kehilangan energi rohku dan menjadikan usang di sepanjang jalan. Ia pun mengingatkan Shaul untuk tidak melakukan hal bodoh sepertinya. Setelah menyampaikan pesan-pesannya, Master pun akhirnya wafat dengan tenang. Ternyata tak lama setelah Master Sowan meninggal, Master Feng juga ikut meninggal. Dan Master Jianggan mengatakan jika tidak banyak lagi waktu untuknya, jadi tunggu saja perlahan. Shaul pun mengatakan jika jangan bercanda hal seperti itu. Lalu di sela waktu Master Jianggan berkata, kamu sudah tahu tentang sejarah master lainnya. Sekarang dengarkan milikku. Kau pasti pernah mendengar bahwa di antara para alkemis, aku adalah pencuri terkenal. Aku lahir tanpa bakat alami. Tetapi ketika aku tahu tentang keberadaan alkemis, aku mencuri semua jenis ramuan untuk menikmati kehidupan abadi. Dan di usia 40 aku mendapatkan bakat alami dan menjadi seorang alkemis. Master pun bercanda dengan mengatakan jika naidannya tidak rusak maka ia akan mencuri masa muda abadi dan pil yang telah kamu buat. Lalu Shaul menjawab jika ia telah berhutang budi kepada Master, bahkan pil eksternal dan merah abadi bahkan tidak bisa dibandingkan. Tetapi Master malah berkata, apakah kamu lupa semua yang aku ajarkan kepadamu? Jika Master lain dan naidanku tidak rusak, apakah kami akan mengajarimu dengan sangat hati-hati? Tapi di balik itu Master Jianggan merasa sangat senang dengan kehadiran Shaul karena semua orang pada akhirnya menjadi orang biasa dan bisa mendapatkan kembali pengakuannya.
Namun masih ada yang ingin Master Jianggan ketahui, yaitu tentang Master kelima yang sampai sekarang belum memberitahu identitas sebenarnya, dan Master Jianggan memintanya untuk memberitahu identitas sebenarnya. Namun Master kelima menjawab, jika kita akan mati, sekarang apa gunanya mengetahui hal-hal yang tidak berguna seperti identitasku? Lalu Master Jianggan berusaha membujuknya untuk mengatakan tentang identitas sebenarnya. Karena bujukan itu, Master kelima pun mengatakan nama aslinya adalah Pung Si-hyung. Master Jianggan terkejut ketika mengetahui ternyata Master kelima adalah Monarch of the Evil Sword, penjaga gerbang bela diri, dan dia merupakan Raja Pedang Jahat. Lalu Master Jianggan bertanya kepadanya, bisakah kamu memberitahuku rahasia untuk mencapai vitalitas yin dan yang hanya pada usia 300 tahun? Tetapi Master Pung berkata, tidak ada yang perlu diketahui, memang tidak penting bagiku, ucap Master Jianggan. Tapi bagaimana dengan Soul? Bukankah kamu akan memberitahunya? Soul terlihat terkejut. Lalu Master berkata, jika Master Pung mengambil posisi Master pertama Soul, Master Leho pasti akan menerimanya. Fakta bahwa seseorang sepertimu datang ke tempat ini, konspirasi yang mengerikan telah terjadi. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Master Pung pun terlihat terdiam. Lalu Master Jianggan juga berkata, jika Soul pasti akan berhasil keluar dari hutan ini. Kamu sadar bahwa dia bukan anak yang tidak tahu terima kasih. Jika kamu meneruskan ajaranmu, dia akan membalaskan dendammu. Tetapi Master Pung malah pergi dan berkata, jika aku berpura-pura tidak mendengar perkataanmu. 2 tahun kemudian, Master Jianggan menceritakan tentang sebuah harta karun yang ia curi demi menyelamatkan hidupnya. Namun ia tidak memberitahu lokasi harta yang paling aneh dan tidak diketahui. Dan ia akan memberitahu Soul tentang kunci dari 100 pilihan. Ia berpesan cari tujuan dari harta itu. Itu pasti akan sangat membantu. Mungkin ini adalah bantuan terakhir yang bisa aku berikan kepadamu. Setelah 1 minggu Master Jianggan pun meninggal. Soul meminta Master Pung untuk mengajarinya. Lalu Master Pung berkata, 21 tahun yang lalu, aku pernah mengajarimu sesuatu, apakah kamu ingat? Soul pun masih mengingat tentang apa yang dikatakan oleh Master Pung. Master Pung berkata, apa yang aku ajarkan adalah puncak gunung es. Otakmu akan berkembang dan kamu akan mampu menjaga ketenangan pikiran dalam situasi apapun. Soul berkata, saya akan berhutang selama sisa hidup saya. Namun Master Pung berkata, jika kamu ingin menerima pengajaranku, ceritanya maka akan berbeda. Lalu Soul menjawab, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tapi Master Pung memiliki 2 syarat. Yang pertama, kamu akan membalaskan dendam atas namaku. Aku diserang oleh sekelompok orang dan merusak naidanku dan dilemparkan ke sini dengan kondisi kedua tangan terpotong. Cari tahu siapa yang membuatku seperti ini dan membalaskan dendam atas namaku. Dan syarat yang kedua, aku akan menyampaikan seni pedang penghancur, keahlian string, nyanyian es hitam, dan teknik pedang tangan bebas. Dan setelah kamu mempelajari semua itu, bunuh aku dengan seni pedang penghancur. Soul pun terkejut ketika masternya menginginkan hal tersebut. Lalu pada akhirnya part keempat pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.